Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami delegasi dari Fakultas Hukum Universitas Tangerang Raya hadir dalam kompetisi debat penegakan hukum pemilu 6 antar perguruan tinggi se-Indonesia tahun 2026. Saya Yohanes Kevin Huwae bersama rekan saya Eka Lia Hapsari dan saya Siti Rahmawati. Hari ini kami berdiri di posisi pro terhadap mosi pemisahan fungsi pengawasan dan fungsi memutus sengketa dalam struktur kelembagaan Bawaslu. Adapun argumentasi kami didasari oleh karya ilmiah yang berjudul Desain Kamar Adjudikasi Bawaslu, Solusi Pemisahan Fungsi Pengawasan dan Memutus Sengketa. Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemilu yang luber jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta memiliki kepastian hukum. Namun, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menempatkan fungsi pengawasan sekaligus fungsi memutus sengketa di dalam satu wadah kelembagaan Bawaslu. Penggabungan fungsi pengawasan dan fungsi memutus sengketa ini menimbulkan persoalan mendasar dari kacamata rule of law dan due process of law sehingga terjadinya conflict of function. Mengacu pada prinsip universal yaitu nemo judex in causa sua, tidak ada seorang pun yang boleh menjadi hakim atas perkara yang berkaitan dengan perbuatannya sendiri. Dalam hal ini, ketika Bawaslu mengawasi, menemukan dugaan pelanggaran, lalu Bawaslu pula lah yang mengadili serta memutus sengketa tersebut, maka hal ini mencederai prinsip imparsialitas serta merusak kepercayaan publik terhadap integritas. Dewan juri yang terhormat, kerap kali pihak kontra berargumen bahwa penggabungan fungsi ini mempercepat proses penanganan sengketa pemilu. Namun kami secara tegas menolak pandangan tersebut. Efisiensi administratif tidak boleh mengorbankan independensi dan keadilan prosedural. Sebagaimana ditegaskan oleh Lon L. Fuller, dalam due process of law, keadilan tidak hanya dinilai dari hasil putusan, melainkan dari prosedur yang bebas dari benturan kepentingan. Menurut Lawrence M. Ferdinand 1975, menata ulang legal struktur bukan berarti melemahkan Bawaslu. Sebaliknya, ini adalah langkah penting untuk menjamin putusan sengketa proses pemilu lahir dari majelis yang independensi, objektif, dan akuntabel tanpa adanya tekanan maupun kerugian publik. Sebagai bentuk ius constituendum, kami tidak mengusulkan pembentukan lembaga baru yang membebani anggaran, melainkan melakukan rekonstruksi kelembagaan internal Bawaslu melalui pembentukan Kamar Adjudikasi Bawaslu. Bagaimana kinerjanya? Yang pertama, divisi pengawasan tetap menjalankan fungsi pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran. Yang kedua, Kamar Adjudikasi Bawaslu berdiri sebagai unit atau majelis khusus yang secara independen memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu. Anggota majelis di Kamar Adjudikasi dipindahkan secara fungsional dan tidak boleh terlibat dalam tindakan pengawasan pada objek sengketa yang sedang diperiksa. Model ini tetap menjamin kecepatan dan efektivitas penyelesaian sengketa karena berada dalam one-stop electoral enforcement institution, sekaligus menegakkan integritas, objektivitas, dan prinsip negara hukum demokratis. Oleh karena itu, rekonstruksi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mutlak diperlukan. Demi tegaknya electoral justice system, keadilan hukum, dan transparansi demokrasi di Indonesia, kami menegaskan posisi kami Pro dan mendukung pemisahan fungsi pengawasan dan memutus sengketa dalam struktur kelembagaan Bawaslu. Universitas Tangerang Raya, salam demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untara hebat.